Sebuah pengorbanan di negeri Sakura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita hari ini diberikan nikmat yang berkah, lunas hutang dan kesehatan yang berkah. Konnichiwa minasan. Selamat datang kembali di channel kami yang selalu menghadirkan kisah-kisah inspiratif dan penuh haru. Kali ini, kalian akan mengikuti perjalananku, Ita, seorang wanita muda Indonesia yang bekerja keras di Jepang. Demi menyelamatkan nyawa kakak tercintaku yang divonis kelainan jantung dan membutuhkan transplantasi segera, aku harus mengambil keputusan yang sangat berat, menerima pinangan majikanku, seorang pria Jepang berusia 28 tahun, mantan pembalap rally yang kini memiliki keterbatasan fisik. Sanggupkah aku mengorbankan kebahagiaanku sendiri demi kesembuhan kakakku? Bagaimana aku menjalani kehidupan pernikahan yang tak pernah kubayangkan di negeri asing, menemukan cinta sejati di tengah pengorbanan, dan membangun keluarga yang utuh? Saksikan kisah, rela menikahi majikan Jepang demi operasi jantung kakak. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe channel ini untuk terus mendukung kami, dan absen dari kota mana saja kalian di kolom komentar. Vonis yang mengguncang duniaku. Detik itu, duniaku runtuh. Keringat dingin membasahi seluruh tubuhku saat aku membaca pesan singkat di ponselku. Bukan sekadar pesan biasa, melainkan vonis mati yang tak terucapkan untuk satu-satunya keluarga yang kumiliki. Kakakmu, Andi, divonis mengalami kelainan jantung parah dan membutuhkan transplantasi secepatnya. Jantungku berdebar kencang, bukan karena lari, melainkan karena rasa takut yang mencekik. Andi, sosok yang 7 tahun lebih tua dariku, adalah segalanya. Sejak kedua orang tua kami meninggal karena penyakit jantung yang sama saat aku masih SMP, Andi telah menjadi tiang penopang hidupku. Ia adalah ayah, ibu, sekaligus sahabat terbaik. Andi, dengan senyum lelah yang selalu ia pamerkan, telah merelakan seluruh masa mudanya demi aku. Setelah lulus SMA, saat teman-temannya sibuk merencanakan masa depan, Andi langsung bekerja keras tanpa kenal lelah di sebuah pabrik rokok kretek di Kudus. Ia bekerja dari subuh hingga larut malam, bahkan mengambil lembur di akhir pekan. Upah yang tak seberapa itu, nyaris seluruhnya, ia gunakan untuk biaya sekolahku, mulai dari seragam SMP yang lusuh hingga biaya kuliah di universitas negeri ternama di Semarang. Andi bahkan menunda mimpinya untuk menikah, mengabaikan desakan bibi dan tetangga, fokus sepenuhnya pada pendidikanku. Kamu harus sukses, Di. Kamu harus jadi orang pintar. Selalu begitu pesannya, dengan tatapan penuh harap yang kini terasa begitu menyakitkan bagiku. Aku tahu betul betapa besar pengorbanan kakakku. Kami tumbuh bersama, berbagi sepotong roti, saling menghibur di kala sedih, dan aku sangat menyayangi Andi lebih dari siapapun di dunia ini. 3 bulan sebelum wisuda sarjana ekonomiku, saat aku sibuk mempersiapkan masa depan cerah yang kuimpikan, kabar buruk itu datang. Andi sering mengeluh sesak napas yang semakin parah, batuk-batuk tak henti, dan kelelahan ekstrim yang membuatnya tak bisa lagi bekerja. Setelah diperiksa di rumah sakit Kudus, dokter memberikan vonis yang menghantam keluarga kami seperti sambaran petir di siang bolong. Kelainan jantung yang diderita Andi sudah mencapai stadium akhir, dan satu-satunya harapan untuk hidup adalah transplantasi jantung. Biaya operasi dan perawatan pasca operasi diperkirakan mencapai 3 miliar rupiah. Angka itu, bagi keluarga kami yang kini hanya bergantung pada bibi dan sisa tabungan Andi yang menipis, adalah jumlah yang fantastis dan mustahil. Aku merasakan nyeri yang luar biasa di dadaku, seolah jantungku sendiri ikut remuk. Bagaimana mungkin ini terjadi pada kakakku yang begitu baik, yang telah mengorbankan segalanya untukku? Langit Kudus seolah ikut menangis, meratapi nasib pilu keluarga kecil ini. Impian yang terancam di negeri Sakura. Lulus kuliah dengan predikat cum laude, aku seharusnya merasakan kebahagiaan dan kebanggaan. Namun, toga yang kukenakan terasa berat, seberat beban di pundakku. Aku bertekad untuk mengubah nasib keluargaku, tidak ingin Andi terus berkorban hingga nyawanya terancam. Setelah mencari informasi dan mengikuti berbagai seleksi yang ketat, aku akhirnya diterima bekerja di sebuah perusahaan suku cadang mobil terkemuka di Jepang, berlokasi di sebuah kota industri dekat Tokyo.
Ini adalah satu-satunya jalan yang kulihat untuk mengumpulkan 3 miliar rupiah dalam waktu singkat. Kehidupan di Jepang tidak mudah pada awalnya. Perbedaan bahasa yang menjadi tembok tebal, budaya yang sangat disiplin dan serba cepat, serta ritme kerja yang menuntut presisi dan ketahanan fisik, membuatku harus beradaptasi dengan cepat dan keras. Aku seringkali merasa kesepian, merindukan kehangatan keluarga dan masakan bibiku. Namun, aku tidak pernah mengeluh. Setiap tetes keringatku, setiap rasa lelah di tubuhku, kujadikan motivasi. Aku selalu ingat Andi, ingat wajah kakakku yang pucat, ingat pengorbanan kakakku, dan ingat biaya operasi jantung yang harus kukumpulkan. Angka 3 miliar rupiah itu terus menghantuiku, menjadi cambuk sekaligus penyemangat. Gajiku sebagai karyawan baru memang belum terlalu besar, namun aku berhemat mati-matian. Setiap yen yang kuperoleh, sebagian besar kukirimkan ke kampung halaman untuk membantu biaya pengobatan awal Andi dan meringankan beban bibiku yang kini merawat sang kakak. Aku makan seadanya, jarang membeli pakaian baru, dan menolak setiap ajakan teman untuk bersenang-senang. Aku bekerja lembur setiap ada kesempatan, mengambil pekerjaan sampingan sebagai penerjemah dokumen kecil-kecilan di waktu luangku, bahkan sesekali menjadi pengisi suara untuk iklan lokal. Aku fokus sepenuhnya pada tujuanku, mengumpulkan uang 3 miliar rupiah secepat mungkin, sebelum waktu Andi habis. Aku tinggal di sebuah apartemen kecil sederhana yang disediakan perusahaan, dengan dinding tipis dan jendela yang menghadap ke gedung-gedung tinggi. Aku jarang bergaul dengan teman-teman sekantor di luar jam kerja. Waktuku lebih banyak kuhabiskan untuk bekerja dan belajar bahasa Jepang hingga larut malam agar karirku bisa meningkat. Aku selalu menyempatkan diri untuk menghubungi Andi dan bibiku melalui panggilan video, menanyakan kabar kakakku, memberikan semangat, dan menguatkan hati. Namun, setiap kali melihat wajah Andi yang semakin kurus dan batuknya yang semakin sering, hatiku terasa teriris. Aku berjanji pada Andi, aku akan melakukan segala cara, bahkan jika itu harus mengorbankan seluruh hidupku demi kesembuhan kakakku. Impianku untuk menikmati masa muda di negeri orang kini terancam oleh kenyataan pahit yang harus kuhadapi. Sebuah pertemuan tak terduga. Setahun berlalu sejak aku menginjakan kaki di Jepang. Aku bekerja keras, mengumpulkan yen demi yen, namun angka 3 miliar rupiah masih terasa sangat jauh, seperti bintang di langit yang tak terjangkau. Di kampung, bibiku mengabarkan bahwa kondisi Andi semakin memburuk. Dokter menyarankan operasi secepatnya, jika tidak, harapan hidup Andi akan semakin tipis. Aku merasa putus asa, air mataku tak henti mengalir di balik selimut apartemenku yang dingin. Suatu sore, setelah menyelesaikan pekerjaanku dengan kepala pening, aku dipanggil oleh Tanaka-san, kepala departemen personalia perusahaan tempatku bekerja. Tanaka-san menyampaikan bahwa ada seorang tamu penting dari perusahaan induk yang ingin bertemu denganku secara pribadi. Tamu tersebut adalah Tuan Hiroshi Yoshida, pemilik tunggal perusahaan suku cadang mobil tempatku bekerja, salah satu konglomerat muda paling berpengaruh di Jepang. Aku merasa gugup dan bingung. Mengapa seorang pemilik perusahaan sebesar itu ingin bertemu denganku, seorang karyawan baru dari Indonesia? Dengan langkah ragu, aku memasuki ruang pertemuan khusus yang mewah dan sunyi. Di sana, seorang pemuda tampan dengan wajah ramah namun tatapan mata yang tajam menyambutku. Usianya diperkirakan sekitar 28 tahun, hanya beberapa tahun di atasku. Namun, aku terkejut melihat kondisi fisik Tuan Yoshida. Pria itu duduk di kursi roda elektrik yang canggih, dan kedua lengan serta kakinya tidak ada, hanya menyisakan pangkalnya. Meskipun demikian, auranya memancarkan kecerdasan, ketegasan, dan sebuah kekuatan yang luar biasa. Tanaka-san memperkenalkanku kepada Tuan Yoshida dan menjelaskan bahwa Tuan Yoshida tertarik dengan latar belakang dan semangat kerjaku yang luar biasa. Tuan Yoshida berbicara dengan bahasa Jepang yang fasih, namun dengan nada yang lembut dan penuh empati. Ia bertanya tentang kehidupanku di Jepang, tentang keluargaku di Indonesia, dan tentang pekerjaanku di perusahaan. Aku menjawab pertanyaan-pertanyaan itu dengan jujur dan sopan, menceritakan tentang Andi, tentang penyakit jantung kakakku, dan tentang tekanan
tekadku untuk mengumpulkan uang biaya operasi. Tuan Yoshida mendengarkan dengan seksama tanpa menyela, sesekali menganggukkan kepala tanda mengerti. Kemudian, dengan suara yang sedikit bergetar, ia menceritakan sedikit tentang dirinya. Ia dulunya adalah seorang pembalap rally profesional yang sangat sukses, dikenal sebagai The Lightning Bolt di sirkuit internasional. Namun, sebuah kecelakaan tragis di lintasan balap beberapa tahun lalu telah merenggut kedua tangan dan kakinya. Meskipun demikian, semangatnya tidak pernah padam. Ia berhasil mengatasi depresi, belajar hidup dengan keterbatasannya, dan mengambil alih serta mengembangkan bisnis keluarga hingga menjadi raksasa di industri otomotif. Aku mendengarkan dengan takjub, merasakan gelombang simpati dan kekaguman pada pria di hadapanku. Tawaran yang mengubah takdir. Setelah Tuan Yoshida selesai menceritakan kisahnya yang mengharukan, keheningan menyelimuti ruangan. Aku masih terpaku, terkesima oleh ketabahan dan semangat hidup pria di hadapanku. Tuan Yoshida kemudian menatapku dengan tatapan yang sulit diartikan, sebuah campuran antara empati dan sesuatu yang lebih dalam. "Itasan," katanya dengan nada serius, memecah keheningan, "saya mendengar tentang kesulitan yang kamu hadapi. Saya juga mengagumi dedikasi kamu terhadap kakakmu, dan saya melihat semangat yang luar biasa dalam dirimu. Saya ingin menawarkan bantuan." Jantungku berdebar kencang, harapan tiba-tiba muncul dalam hatiku, namun juga dibarengi rasa takut akan apa yang akan datang. Tuan Yoshida melanjutkan, suaranya tetap tenang namun penuh ketegasan, "Saya adalah seorang duda. Istri saya meninggal beberapa tahun lalu karena sakit, dan kami tidak memiliki keturunan. Saya tidak memiliki keluarga dekat yang bisa menemani dan merawat saya di hari tua. Saya membutuhkan seseorang untuk menjadi pendamping hidup, seseorang yang tulus dan bisa saya percaya. Saya tertarik dengan kepribadian kamu yang kuat dan penyayang, Itasan. Saya ingin menawarkan kamu sebuah pernikahan." Kata-kata itu bagaikan sambaran petir di telingaku. Menikah dengan majikanku sendiri? Seorang pria yang baru ku kenal, yang memiliki keterbatasan fisik yang parah, dan usianya hanya sedikit di atasku? Pikiranku berkecamuk, berputar-putar tak karuan. Ini adalah tawaran yang sangat mengejutkan, bahkan gila. Aku membayangkan diriku, seorang wanita muda yang baru saja lulus kuliah, harus mengorbankan seluruh impian masa mudanya untuk sebuah pernikahan tanpa cinta. Tuan Yoshida seolah membaca keraguan di mataku. Ia menambahkan, "Sebagai mahar pernikahan, saya akan memberikan kamu uang sebesar 3 miliar rupiah. Jumlah itu, saya yakin, cukup untuk biaya operasi kakakmu dan perawatannya. Selain itu, kamu akan mendapatkan kehidupan yang terjamin, fasilitas yang memadai, dan semua yang kamu butuhkan. Saya tidak mengharapkan cinta romantis dari kamu, Itasan. Saya hanya membutuhkan seorang pendamping yang tulus, yang bersedia berbagi hidup dengan saya, dan yang bisa saya percaya untuk mengurus kediaman saya. Kamu akan memiliki kebebasan penuh, dan saya akan selalu menghormati keputusanmu." Aku terdiam, otakku berusaha mencerna tawaran yang sangat mengejutkan ini. 3 miliar rupiah. Itu adalah jumlah yang bisa menyelamatkan nyawa Andi, membebaskan kakakku dari penderitaan. Ini adalah jalan keluar tercepat dan satu-satunya yang realistis untuk menyelamatkan Andi. Namun aku harus mengorbankan masa depanku sendiri, menikah dengan pria yang tidak kucintai dan memiliki keterbatasan fisik yang parah. Dilema itu begitu besar, menghimpit jiwaku. Aku merasa terjebak di antara dua pilihan yang sama-sama berat, membiarkan kakakku meninggal atau mengorbankan seluruh hidupku. Antara tanggung jawab dan hati nurani. Malam itu, apartemen kecilku terasa seperti penjara. Tawaran Tuan Yoshida terus berputar di benakku, menghantuiku. Aku berjalan mondar-mandir, tak bisa menemukan ketenangan. Di satu sisi, menikah dengan Tuan Yoshida adalah solusi instan, satu-satunya cara pasti untuk menyelamatkan nyawa Andi. Uang 3 miliar rupiah itu akan cukup untuk biaya transplantasi dan perawatan pasca operasi kakakku. Aku bisa melihat Andi tersenyum sehat kembali,
bisa melanjutkan hidupnya dengan bahagia, bisa menikah dan memiliki keluarga. Ini adalah impian terbesarku, impian yang selama ini kuperjuangkan mati-matian. Namun, di sisi lain, hati nuraniku menjerit. Aku adalah seorang wanita muda berusia 21 tahun, yang juga memiliki impian tentang pernikahan yang didasari cinta, kasih sayang, dan kehangatan. Menikah dengan Tuan Yoshida yang memiliki keterbatasan fisik yang parah dan usianya sedikit di atasku, terasa seperti pengorbanan yang sangat besar, sebuah hukuman atas takdir yang kejam. Aku tidak tahu bagaimana aku akan menjalani kehidupan pernikahan seperti itu. Bagaimana aku akan menghadapi malam-malam yang panjang, kebersamaan yang mungkin terasa hampa, atau pandangan orang lain yang mungkin akan menghakimiku? Aku juga khawatir tentang apa kata orang di kampung halamanku nanti, bagaimana mereka akan memandang keputusanku ini. Aku menghubungi bibiku di Kudus, suaraku bergetar menahan tangis. Aku menceritakan tawaran Tuan Yoshida dengan segala detailnya. Bibiku terkejut, namun dengan suara yang penuh pengertian, ia memberikan kebebasan padaku untuk mengambil keputusan. Nak, Bibi tidak bisa menyuruhmu. Ini hidupmu. Tapi Bibi tahu, kamu pasti akan mengambil keputusan yang terbaik untuk Andi. Apapun keputusanmu, Bibi akan selalu mendukungmu, kata bibiku dengan nada lembut. Kata-kata itu sedikit menenangkan, namun tidak menghilangkan beban di hatiku. Aku juga mencoba menghubungi teman-teman dekatku di Indonesia melalui media sosial, meminta pendapat dan dukungan. Sebagian besar teman-temanku menyarankan aku untuk menerima tawaran itu demi Andi, menekankan bahwa nyawa sang kakak jauh lebih berharga daripada kebahagiaan pribadi. Namun, ada juga yang merasa kasihan padaku, menyarankanku untuk memikirkan kebahagiaanku sendiri. Aku merasa semakin bingung dan tertekan. Aku merasa sendirian dalam mengambil keputusan ini. Aku memandangi foto Andi yang tersenyum lebar, foto yang selalu kubawa kemanapun. Air mata mengalir deras. Kakak, bisikku, apa yang harus aku lakukan? Aku ingin kakak sembuh, tapi aku juga takut. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku bergumul dengan diriku sendiri, antara tanggung jawab besar yang harus kupikul dan hati nuraniku yang menjerit. Aku tahu, apapun keputusanku, hidupku tidak akan pernah sama lagi. Keputusan yang penuh air mata. Setelah berhari-hari bergumul dengan pikiran dan perasaanku, aku akhirnya mengambil keputusan. Keputusan yang aku tahu akan mengubah seluruh alur hidupku. Dengan hati yang remuk redam, dan air mata yang terus mengalir membasahi pipiku, aku memantapkan hatiku. Aku akan menerima tawaran Tuan Yoshida. Ini bukan pernikahan impianku, bukan kisah cinta yang kubayangkan sejak kecil, namun ini adalah satu-satunya cara tercepat dan pasti untuk menyelamatkan nyawa Andi. Aku menemui Tuan Yoshida di kantornya. Dengan suara yang bergetar namun tegas, aku menyampaikan keputusanku. Tuan Yoshida, saya bersedia menikah dengan Anda. Tuan Yoshida tampak lega, senyum tipis terukir di wajahnya. Ia mengucapkan terima kasih padaku dan berjanji akan segera mengurus semua persiapan pernikahan dan mentransfer uang mahar ke rekeningku di Indonesia. Beberapa hari kemudian, akad nikahku dan Tuan Yoshida dilaksanakan secara sangat sederhana di kediaman Tuan Yoshida di Tokyo. Tidak ada pesta mewah, tidak ada keramaian. Hanya beberapa kerabat dekat Tuan Yoshida dan Tanaka-san yang hadir sebagai saksi. Aku mengenakan kimono putih yang indah, namun hatiku terasa hampa. Aku merasa seperti boneka yang sedang menjalani takdir yang bukan miliknya. Setelah akad nikah selesai, dengan mengucapkan janji suci di hadapan saksi, aku resmi menjadi istri Tuan Hiroshi Yoshida. Aku merasa ada beban berat yang terangkat dari pundakku karena nyawa Andi kini bisa diselamatkan, namun juga ada perasaan kehilangan yang mendalam, kehilangan masa mudaku, kehilangan impianku tentang cinta sejati. Malam itu, di kamar yang berbeda dengan Tuan Yoshida, aku menghubungi bibiku dan Andi melalui panggilan video. Suaraku tercekat saat menyampaikan kabar pernikahanku. Andi terkejut dan sedih mendengar keputusanku,
Ia tahu betapa besar pengorbanan adiknya. "Ita, kamu tidak perlu melakukan ini," kata Andi dengan suara lemah. Namun, aku hanya tersenyum pahit. "Uang mahar sudah diterima, Kak. Operasinya bisa segera dilakukan," jawabku, mencoba menguatkan diri. Andi hanya bisa mengucapkan terima kasih atas pengorbanan adiknya. Aku berjanji pada Andi, setelah operasi berhasil dan Andi sehat kembali, kami akan membicarakan semuanya. Malam itu, di negeri asing, aku menangis dalam diam, memeluk erat foto Andi, berharap pengorbananku ini tidak sia-sia. Kehidupan baru di kediaman Yoshida. Kehidupanku setelah menikah dengan Tuan Yoshida sangat berbeda dari bayanganku. Aku tinggal di sebuah rumah mewah tradisional Jepang yang sangat luas, dengan taman zen yang indah dan kolam ikan koi yang menenangkan. Aku memiliki banyak pelayan yang siap membantu segala kebutuhanku, mulai dari menyiapkan makanan hingga mengurus pakaian. Tuan Yoshida memperlakukanku dengan sangat baik dan penuh hormat, bahkan terlalu formal. Ia memberikan aku kebebasan penuh untuk melakukan apapun yang kusukai di waktu luangku. Namun kebebasan itu terasa hampa tanpa kehangatan emosional. Meskipun dikelilingi kemewahan, aku merasa canggung dan kaku dalam interaksiku dengan Tuan Yoshida. Kami berkomunikasi dengan sopan namun terbatas, lebih seperti majikan dan asisten daripada suami istri. Aku membantu Tuan Yoshida dalam beberapa kegiatan sehari-hari, seperti memilih pakaian atau membacakan buku-buku bisnis, namun sentuhan fisik atau percakapan pribadi yang mendalam nyaris tidak ada. Aku merasa kesepian meskipun dikelilingi banyak orang. Aku merindukan kehangatan keluarga, tawa lepas Andi, dan percakapan akrab yang dulu selalu mengisi hari-hariku. Tuan Yoshida menyadari perasaanku, meskipun aku berusaha menyembunyikannya. Suatu malam, saat kami sedang menikmati teh bersama di taman yang diterangi lentera, Tuan Yoshida berbicara kepadaku. "Ita-san," katanya dengan nada lembut, "saya tahu ini tidak mudah bagimu. Saya tidak mengharapkan kamu mencintai saya seperti seorang istri mencintai suaminya. Saya hanya ingin kamu merasa nyaman dan bahagia di sini. Anggap saja rumah ini sebagai rumahmu sendiri, dan saya sebagai teman atau kakakmu. Saya menghargai pengorbananmu untuk kakakmu, dan saya akan selalu menghormati kamu." Kata-kata Tuan Yoshida membuat hatiku sedikit renyuh. Aku melihat ketulusan dalam diri majikanku, sebuah kebaikan hati yang jarang kutemui. Namun, hatiku masih terasa kosong, merindukan sesuatu yang lebih dari sekadar rasa hormat. Ikatan yang tak terduga dan awal perubahan. Titik terendah itu perlahan menjadi titik balik. Setelah operasi Andi berhasil dan ia mulai pulih, beban di pundakku sedikit terangkat. Aku mulai melihat sekelilingku dengan pandangan yang berbeda. Aku menyadari bahwa Tuan Yoshida selalu ada di sana, mendukungku tanpa syarat, bahkan di saat-saat tergelapku. Pria itu tidak pernah menuntut, tidak pernah menghakimi, hanya memberikan pengertian dan ruang. Seiring berjalannya waktu, aku semakin terbiasa dengan kehidupanku di kediaman Yoshida. Aku mulai belajar tentang budaya Jepang lebih dalam, tidak lagi karena kewajiban, melainkan karena ketertarikan. Aku mengikuti kelas memasak masakan Jepang tradisional, belajar seni kaligrafi, dan bahkan mencoba merangkai bunga ikebana. Aku menemukan kesenangan dalam kegiatan-kegiatan tersebut, sebuah pelarian dari kesepian yang dulu kurasakan. Aku juga semakin dekat dengan para pelayan di rumah itu yang ternyata sangat ramah dan baik padaku, memperlakukanku seperti anggota keluarga. Hubunganku dengan Tuan Yoshida pun mulai berubah. Kami semakin sering berbicara, tidak hanya tentang hal-hal formal atau urusan rumah tangga, tetapi juga tentang kehidupan pribadi, pandangan tentang dunia, dan impian masing-masing. Aku menemukan bahwa Tuan Yoshida adalah seorang pria yang sangat cerdas, berwawasan luas, dan memiliki selera humor yang halus. Ia juga sangat menghargai pendapatku dan selalu memperlakukanku dengan hormat, bahkan dalam perbedaan pandangan sekalipun. Tuan Yoshida sering menceritakan pengalamannya sebagai pembalap rally, tentang adrenalin di lintasan, tentang kegagalan dan keberhasilan. Aku mendengarkan dengan takjub,
melihat sisi lain dari pria yang kini menjadi suamiku. Tanpa kusadari, rasa hormat dan simpati pada Tuan Yoshida mulai berkembang menjadi sebuah ikatan yang lebih dalam. Aku mulai merasa nyaman berada di dekatnya, dan aku menyadari bahwa Tuan Yoshida juga memberikan perhatian yang tulus padaku, bukan sebagai kewajiban, melainkan sebagai bentuk kasih sayang yang murni. Meskipun belum ada cinta romantis yang membara seperti dalam dongeng, namun terjalin sebuah ikatan persahabatan, saling menghargai, dan ketergantungan emosional yang kuat. Aku mulai melihat Tuan Yoshida sebagai seorang individu yang luar biasa, bukan hanya sebagai majikan atau pria yang kunikahi demi uang. Hatiku yang dulu hampa, kini perlahan mulai terisi dengan kehangatan yang tak terduga. Kerinduan dan janji yang bersemi. Setelah beberapa bulan menjalani pemulihan, kondisi Andi semakin membaik. Dokter memperbolehkannya untuk pulang ke Kudus dan menjalani rawat jalan. Aku sangat bahagia mendengar kabar itu. Aku sangat merindukan kakakku dan ingin segera bertemu dengannya, berbagi kebahagiaan atas kesembuhannya. Aku menyampaikan keinginanku untuk pulang ke Indonesia pada Tuan Yoshida. Tuan Yoshida sangat mendukung keinginanku dan memberiku tiket pesawat kelas 1 serta uang saku yang cukup, memastikan aku bisa pulang dengan nyaman. Sebelum aku berangkat, Tuan Yoshida memberikan sebuah pesan padaku. "Itasan," katanya dengan nada tulus, matanya menatapku dalam-dalam, "pergilah dan temui kakakmu. Habiskan waktu bersamanya. Saya akan menunggumu di sini. Saya harap kamu akan kembali. Saya akan merindukan kehadiranmu." Kata-kata Tuan Yoshida membuat hatiku terenyuh. Aku melihat ketulusan dan kerinduan di mata majikanku, sebuah perasaan yang kini aku sadari juga kurasakan. Aku berjanji pada Tuan Yoshida, aku akan segera kembali ke Jepang setelah menjenguk Andi. Janji itu bukan lagi sebuah kewajiban, melainkan sebuah keinginan tulus dari hatiku. Aku akhirnya kembali ke Kudus. Pertemuanku dengan Andi sangat mengharukan. Kami berdua saling berpelukan erat, air mata bahagia mengalir di pipi kami. Andi terlihat lebih sehat dan bersemangat, senyumnya kembali cerah. Aku menghabiskan waktu beberapa minggu di Kudus, merawat Andi, bercerita tentang kehidupanku di Jepang, dan menghabiskan waktu bersama bibiku dan teman-teman lamaku. Aku menceritakan tentang Tuan Yoshida, tentang kebaikan hatinya, dan tentang bagaimana aku mulai merasa nyaman di Jepang. Ada kejujuran yang berbeda dalam ceritaku kali ini. Namun, di tengah kebahagiaan itu, aku merasakan kerinduan yang aneh. Aku merindukan kediaman Yoshida, merindukan percakapan dengan Tuan Yoshida, bahkan merindukan rutinitas pagiku di sana. Aku menyadari bahwa ikatan yang terjalin antara diriku dan Tuan Yoshida telah tumbuh menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar pernikahan kontrak. Ini adalah cinta yang tumbuh perlahan, dari rasa hormat menjadi kasih sayang, dan kini menjadi kerinduan yang mendalam. Aku tahu, aku harus kembali ke Jepang, bukan lagi demi kewajiban, melainkan demi hatiku sendiri. Sebuah pengakuan di taman. Saat aku hendak kembali ke Jepang, Andi berbicara dari hati ke hati denganku di teras rumah kami di Kudus. "Ita," kata Andi dengan nada serius, matanya menatap dalam mataku, "kakak tahu semua pengorbananmu. Kakak tidak pernah menyangka kamu akan menikah dengan Tuan Yoshida. Kakak berutang nyawa padamu. Kakak harap kamu bahagia di sana. Jangan pernah merasa terpaksa, Di." Aku tersenyum dan menggenggam tangan kakakku. "Kakak tidak perlu khawatir. Ita baik-baik saja di Jepang. Tuan Yoshida orang yang baik. Dan aku mulai mencintainya, Kak," jawabku dengan jujur, pipiku merona tipis. Andi terkejut, namun senyum lega terukir di wajahnya. Ia memelukku erat, bahagia karena aku akhirnya menemukan kebahagiaanku. Setelah berpamitan dengan Andi dan bibiku, aku kembali ke Jepang. Aku disambut hangat oleh Tuan Yoshida di kediamannya. Malam itu, setelah makan malam, kami berdua duduk bersama di taman yang diterangi lampu-lampu kecil, aroma bunga sakura yang baru mekar memenuhi udara.
Tuan Yoshida menatapku dengan tatapan lembut. "Itasan," katanya, "selama kamu di Indonesia, saya banyak berpikir. Saya tahu, pernikahan ini dimulai bukan karena cinta. Tapi saya merasa bahagia memiliki kamu di sisi saya. Saya menghargai kamu, Itasan. Dan saya juga mulai mencintaimu." Aku menatap Tuan Yoshida, melihat ketulusan yang terpancar dari matanya. Air mata haru mengalir di pipiku. Aku merasakan kehangatan yang berbeda kali ini, sebuah kehangatan yang mengisi setiap relung hatiku. Aku menyadari bahwa selama ini, aku telah terbiasa dan nyaman dengan kehadiran Tuan Yoshida, dan kini perasaan itu telah berkembang menjadi cinta yang tulus. Aku menghormati dan menyayangi majikanku sebagai seorang sahabat, pelindung, dan kini sebagai seorang suami yang kucintai. Aku memberanikan diri untuk mengungkapkan perasaanku. "Tuan Yoshida," kataku dengan nada pelan, saya juga mencintai Anda. Terima kasih atas kebaikan dan ketulusan Anda." Malam itu, di bawah cahaya rembulan dan aroma bunga sakura, cinta yang sesungguhnya bersemi di antara kami, sebuah pengakuan yang mengubah segalanya. Cinta yang tumbuh perlahan menjadi abadi. Sejak malam pengakuan itu, hubunganku dan Tuan Yoshida semakin mendalam. Kami tidak lagi merasa canggung satu sama lain. Setiap hari adalah petualangan baru dalam mengenal dan mencintai. Kami seringkali menghabiskan waktu bersama, bercerita tentang masa lalu, berbagi impian tentang masa depan, dan saling mendukung dalam setiap langkah. Aku mulai melihat Tuan Yoshida bukan hanya sebagai majikanku atau pria yang memiliki keterbatasan fisik, tetapi sebagai seorang pria yang utuh, yang memiliki hati yang mulia, pikiran yang cerdas, dan jiwa yang penuh kasih sayang. Aku melihat ketabahan Tuan Yoshida dalam menghadapi keterbatasannya, dan itu semakin membuatku kagum. Tuan Yoshida juga menunjukkan perhatian yang lebih besar padaku. Ia seringkali memberikan kejutan-kejutan kecil, seperti membawakan bunga kesukaanku setiap pagi, mengajakku makan malam romantis di restoran-restoran terbaik di Tokyo, atau sekadar menghabiskan waktu berdua di taman sambil membaca buku. Ia juga belajar bahasa Indonesia beberapa kalimat untuk berkomunikasi denganku, membuatku merasa semakin dicintai dan dihargai. Perhatian dan ketulusan Tuan Yoshida perlahan-lahan meluluhkan hatiku sepenuhnya, mengubah rasa hormat menjadi cinta yang mendalam. Aku tidak lagi merasa terpaksa dalam pernikahanku. Aku mulai menikmati kehidupanku di Jepang bersama Tuan Yoshida. Aku belajar banyak hal baru, mengembangkan diriku, dan menemukan kebahagiaan dalam kesederhanaan. Aku juga tidak pernah melupakan Andi dan keluargaku di Indonesia. Aku terus memberikan dukungan finansial dan selalu menyempatkan diri untuk menghubungi mereka, berbagi kebahagiaan yang kini kurasakan. Cinta kami tumbuh perlahan, namun menjadi abadi, sebuah bukti bahwa cinta sejati tidak mengenal batasan fisik atau latar belakang. Anugerah terindah, kehadiran putra. Kebahagiaanku dan Tuan Yoshida semakin lengkap ketika aku mengetahui bahwa aku hamil. Kabar itu membawa sukacita yang luar biasa di kediaman Yoshida. Tuan Yoshida sangat bahagia mendengar kabar itu. Ia tidak pernah menyangka akan mendapatkan anugerah seindah ini, mengingat keterbatasannya. Ia memelukku erat, air mata haru mengalir di pipinya. Ia berjanji akan menjadi ayah terbaik untuk anak kami. 9 bulan kemudian, aku melahirkan seorang putra yang tampan dan sehat. Kami memberinya nama Pangeran Kenzo Yoshida. Kehadiran Kenzo membawa warna baru dalam kehidupan kami. Tuan Yoshida, meskipun dengan keterbatasannya, berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi ayah yang aktif. Ia menghabiskan banyak waktu bersama Kenzo, bermain, bercerita, dan mengajarinya berbagai hal. Aku melihat betapa besar cinta Tuan Yoshida pada putra kami, dan itu semakin membuatku mencintai suamiku. 2 tahun kemudian, aku kembali melahirkan seorang putra. Kami memberinya nama Pangeran Haruki Yoshida. Kehadiran Haruki semakin menambah kebahagiaan di keluarga Yoshida. Tuan Yoshida kini memiliki 2 putra yang melengkapi kehidupannya. Aku pun menjadi ibu yang bahagia,
mengurus kedua putraku dengan penuh cinta dan perhatian. Pangeran Kenzo dan Pangeran Haruki tumbuh besar dalam lingkungan yang penuh kasih sayang, kemewahan, dan pendidikan terbaik. Mereka adalah anak-anak yang cerdas, lincah, dan sangat menyayangi orang tua mereka. Aku merasa hidupku kini sempurna, lebih dari yang pernah kuimpikan. Warisan cinta dan kebahagiaan abadi. Tahun demi tahun berlalu, dan keluarga Yoshida hidup dalam kebahagiaan yang abadi. Tuan Yoshida, meskipun dengan keterbatasannya, tetap menjadi pemimpin perusahaan yang visioner dan dermawan. Ia dan aku seringkali melakukan perjalanan ke berbagai negara, tidak hanya untuk berlibur, tetapi juga untuk mengembangkan bisnis dan melakukan kegiatan filantropi. Kami berdua menjadi pasangan yang saling melengkapi, sebuah tim yang solid dalam segala aspek kehidupan. Pangeran Kenzo dan Pangeran Haruki tumbuh menjadi pemuda yang tampan, cerdas, dan berhati mulia. Mereka mewarisi kecerdasan dan semangat pantang menyerah dari ayah mereka, serta kebaikan hati dan kesederhanaan dari ibu mereka. Mereka berdua sangat menyayangi orang tua mereka, dan selalu bangga dengan kisah cinta ayah dan ibu mereka. Mereka juga seringkali mengunjungi Indonesia bersamaku, belajar tentang budaya dan bahasa Indonesia, serta menjalin hubungan erat dengan keluarga besar di Kudus. Andi pun kini hidup sehat dan bahagia di Kudus. Ia telah menikah dan memiliki seorang anak. Aku sangat bahagia melihat kakakku bisa meraih kebahagiaannya setelah melewati masa-masa sulit. Aku dan Andi tetap menjalin hubungan yang sangat dekat, sebuah ikatan persaudaraan yang tak lekang oleh waktu dan jarak. Aku menjalani sisa hidupku dengan penuh kebahagiaan dan kedamaian. Aku dikelilingi oleh cinta dari suami dan kedua putraku, serta cucu-cucuku di kemudian hari. Aku tidak pernah menyesali keputusanku untuk menikahi Tuan Yoshida. Aku menyadari bahwa pengorbanan yang kulakukan demi kakakku telah membawaku pada sebuah kehidupan yang jauh lebih indah dari yang pernah kubayangkan. Cinta kami adalah bukti bahwa kebahagiaan sejati tidak mengenal batasan fisik, usia, atau latar belakang. Ini adalah warisan cinta yang akan terus hidup dalam keluarga Yoshida, dari generasi ke generasi penutup. Demikianlah kisah, rela menikahi majikan Jepang demi operasi jantung kakak. Sebuah kisah tentang pengorbanan seorang adik, cinta yang tumbuh dari ketulusan, dan takdir yang mempertemukan dua jiwa yang berbeda dalam sebuah ikatan yang abadi. Kisahku mengajarkan kita tentang kekuatan sebuah keluarga, tentang arti pengorbanan yang tulus, dan tentang bagaimana cinta sejati bisa ditemukan di mana saja, bahkan dalam situasi yang paling tidak terduga. Semoga kisah ini dapat memberikan inspirasi dan pelajaran berharga bagi kita semua. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk terus mendukung channel kami dengan menekan tombol like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif lainnya. Arigatou gozaimasu. Waalaikumsalam.